Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran KKA hari ini, KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial ya. Untuk hari ini, sebelum mulai pembelajaran, kita lebih baiknya berdoa bersama terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, Dinda mohon dipimpin doa. Siapa berdoa mulai? Nah, untuk hari ini Bapak ingin menjelaskan bagaimana kita mengelompokkan sebuah data. Nah, kemarin waktu pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan tugas bahwa kalian saya suruh untuk mengumpulkan paling enggak 3 jenis sama. Ya. Ada yang sudah membawa? Ya, semua ya. Oke. Tidak tahu salah satu miliknya apa mungkin. Nah, Rafa ini memiliki 2 jenis sampah. Kemarin sebenarnya berapa? Sebenarnya 3. Nah, ini bisa dikelompokkan dari masing-masing. Nah, sementara ini di sekolah kita, karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, dari masing-masing rumahan diberikan tempat sampah. Akan tetapi kita punya problem, ya, di mana sampah itu tidak dibuang sesuai dengan jenisnya. Jadi tidak dikelompokkan dengan jenisnya. Nah, pertanyaannya, adakah cara untuk mengelompokkan sampah tersebut? Bagaimana caranya? Mungkin kelompok 1 bisa mengutarakan bagaimana cara mengelompokkan jenis sampah ini? Dengan memisahkan dari masing-masing jenis sampah, Pak. Untuk alatnya belum tahu. Nah, alatnya belum tahu. Karena kita mempelajari
KKA itu ada kaitannya dengan teknologi. Jadi adakah alat yang bisa kita gunakan untuk memisahkan sampah ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tidak ya, belum tahu. Nah, bukan tidak tapi belum tahu. Nanti Bapak akan memberikan aplikasi yang bisa digunakan untuk pengelompokan sampah tersebut. Nah, ini mungkin contoh dari sektor apa ini kurang ya, hanya 2 ya. Yang betul kemarin bisa Pak Jepang kertas, daun, sama plastik. Oke. Nah, dalam hal ini kita dalam menyelesaikan pengelompokan sampah itu menggunakan cara berpikir komputasional maupun komputasional. Nah, Wira, apa itu komputasional? Lupa. Istilahnya komputer itu apa? Mesin ya, mesin. Nah, jadi akan ada alat yang bisa digunakan untuk mengelompokkan sampah tersebut. Oke, laptopnya sudah nyala semua? Ya. Oke, silakan dibuka dulu ya laptop saya. Nah, di sini sebelum kita menggunakan aplikasi, Bapak ingin memberitahukan bagaimana kita berpikir komputasional. Boleh ditulis dulu ya. Nah, berpikir komputasional adalah konsep bagaimana menemukan masalah di sekitar kita, kemudian memahami, kemudian mengembangkan solusi inovasi dan bantuan tentang teknologi komputer. Ya. Jadi masalah itu bisa diselesaikan menggunakan komputer. Oke, tulis dulu untuk nomornya. Nanti bisa share teman-temannya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ditulis dulu pengertian berpikir komputasional. Ini sebenarnya dalam materi informatika sudah diberikan. Sudah diberikan belum? Sudah? Dalam materi informatika sudah diberikan belum? Cara berpikir komputasional. Sudah ada? Harusnya sudah. Sudah ya? Ya, sudah. Harusnya sudah. Nah, sebenarnya mapel KKA ini ya 1, 2, istilahnya 11, 12 dengan informatika. Jadi kalau informatika bagaimana cara mengoperasikan komputer, kalau KKA atau coding kerjaan artifisial itu bagaimana cara menyusun program. Gitu ya. Sudah? Sudah selesai? Hanya pengertian berbagai komputasional ya. Sudah semuanya dari dulu ya. Oke. Setelah itu Bapak ingin sedikit menjelaskan analisis data. Sebenarnya ini adalah materi informatika, tapi kita kan namanya KKA itu kan sudah 12 dengan informatika ya. Hampir-hampir sama. Cuma gurunya saja yang beda. Nah, ini tentang analisis data. Nah, data itu misalkan tadi seperti yang saya katakan, yang Bapak katakan ya, ada sampah daun, ada sampah plastik, ada sampah kertas. Itu masing-masing kan punya jenis sendiri. Nah, itu kalau dikelompokkan menjadi sebuah data, menjadi sebuah data. Nah, data itu nanti bisa diolah, bisa disajikan dalam bentuk visual, dalam bentuk suara, ya, dalam bentuk grafik dan sebagainya. Ya, oke. Ini sedikit tentang data. Sekarang Bapak ingin bertanya lagi. Nah, menurut kalian pernah ada kalian yang main market? Nah, contohnya mau apa? Ini market. Contoh yang paling lain di Indonesia apa?
Apa? Kalian pernah ke Indomaret nggak? Nah, ke Alfamart nggak? Mungkin kalau yang lebih besar lagi sekelas mau ke Luas pernah nggak? Pernah ya? Nah, kalau kalian belanja di sana, pernah nggak kalian belanjaan kalian di scan gitu? Jadi gitu ya? Nah, pasti itu ya, lihat ya. Nah, kok bisa Pak itu harganya muncul sesuai dengan barangnya? Nah, kok bisa? Pernah berpikir seperti itu enggak? Pernah. Kok bisa ya Pak yo? Wong jajannya ini kok dianggap disekat kok sesuai dengan barangnya segini, harganya segini. Nah, hal itu kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itu awalnya ada penginputan atau pemasukan dulu. Ya. Jadi sebelum jajan segala ini tuku itu didol, ya misalnya ini jajan ya, tapi ini HP. Misalkan ini jajan, jajan ini kalau mau dijual itu sebenarnya diinput dulu. Nah ini kan ada barcode-nya ya, tapi juga ada barcode-nya. Ini diinput dulu, diinput dalam komputer, nanti dikasih harga. Setelah itu baru dijual. Nah yang diinput ini tadi di-scan lagi, semuanya dicocokkan. Nah di-scan, harganya sesuai yang sudah diinput tadi. Makanya kalau kita di scan sensor itu, scan sensor ya namanya ya, itu langsung muncul berapa harganya, jenisnya apa. Itu awalnya dikelompokkan dulu. Nah, ini nanti kita akan belajar menggunakan sensor. Nah, ini termasuk sapa apa? Misalkan ini disini ada kertas ya. Nah, ini sama kertas, nanti akan disensor oleh kamera. Ya. Nah, ini nanti kamera yang kita gunakan adalah kamera laptop kalian masing-masing. Itu ya. Nanti kamera kalian akan mendeteksi ini adalah sama apa, ini sama apa. Itu ya. Nah, awalnya kita input dulu. Oke, sebelum ke aplikasi. Nah, kita SBP dulu ya. Kayaknya dari tadi gagal sekali. Nah, boleh minta tolong berdiri dulu. Nah, kita akan SBP menggunakan konsentrasi. Pernah nggak kalian tahu ini? Konsentrasi. Jadi, ketika melihat gerakan Bapak ya, lihat Bapak ya. Nah, lihat Bapak, konsentrasi. Kalau Bapak bilang tangan ke depan, tangan kalian juga harus ke depan. Kalau Bapak bilang tangan kalian ke atas, kalian tangan kalian juga harus ke atas. Kalau bilang ke samping juga harus ke samping. Kalau bilang ke bawah juga harus ke bawah. Oke, praktekkan dulu. Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah. Bisa ya? Nah, kalau Pak Jawa, lihat Pak Jawa, konsentrasi. Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah. Oke. Tangan ke atas. Ada yang salah kan? Nggak konsentrasi. Saya bilang apa? Tangan ke atas kan? Berarti ke atas gini ya? Oke. Salah ya berarti tadi ya? Salah ya? Lanjut lagi. Kita ulangi secara sedikit cepat. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke bawah, tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke bawah. Oke, ada keliru? Ada keliru? Oke, masih konsentrasi ya. Sekali lagi ya. Nah, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke atas. Coba keliru sama Mira ya. Oke. Sekarang lanjut lagi. Jangan kita atas ke bawah belakang ya. Mungkin kita ada sedikit peragaman tangan. Seperti tangan begini. Ketika saya bilang putar, kalian juga harus putar.
putar. Tangannya ke atas tapi enggak ke bawah. Ya, ke atas semua. Putar. Oke, kalau putar gini ya. Oke, kalau saya bilang stop, berarti harus berhenti. Stop. Gitu ya. Oke, kita coba tangannya ke atas semua. Putar, stop. Yes. Kita coba lebih cepat. Stop, putar, stop, putar, stop. Putar, stop. Oke. Nah ya, untuk aktivitas tangan supaya apa? Kita nanti dalam menggerakkan mouse itu lebih mudah, ya. Nah, dalam menggerakkan mouse lebih mudah. Oke. Ini mungkin pertemuan pertama saya juga ya. Nah, sedikit pengenalan dalam materi informatika kemarin sudah dijelaskan belum tentang mouse? Sudah ya. Sudah. Nah, kemarin kayaknya pas pembelajaran informatika saya sedikit tahu bahwa kalian memegang ini terlalu takut. Ya. Jadi kalau memegang ini usahakan biasa saja. Plak gini ya. Ada dua jari tis. Nah, ini untuk kanan, yang ini untuk kiri ya. Jadi langsung plak tis lah. Ya, ini ya. Nah, jadi nggak usah takut. Ini nggak terlalu, ya, nggak juga membuat sakit juga. Langsung up. Nah, dalam ilmu komputer yang digunakan itu adalah yang paling sering bagian kiri. Kan yang hijau ini ya. Ini kan, kalian kalau nunjuk ini kan, nah itu loh rangga ini nggak masuk, ya kan? Nah, rangga ini nggak masuk karena sakit. Nah, yang digunakan adalah yang bagian kiri. Jadi untuk mengeklik sebuah program itu harus pakai yang kiri. Nah, bisa digunakan klik 2 kali. Ya, klik 2 kali itu enggak harus kalian ngekliknya jarang, harus cepat. Klik gitu ya. Klik. Enggak harus klik. Nah, itu kan enggak bisa. Harusnya 2 kali cepat. Klik gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk dalam penggunaan aplikasi. Aplikasinya itu namanya Teachable Machine. Nah, Teachable Machine. Nah, ini saya gunakan dulu ya. Dikasihkan yang berarti kan ini namanya kursor ya. Kursor itu bisa digerakkan melalui mouse dan juga dengan touchpad. Ya, mungkin ada yang di depan keyboard, di depan tulisan itu ada kotak kecil di laptop kalian. Itu namanya touchpad. Fungsinya sama dengan mouse. Touchpad ini sudah ada. Nah, sekarang buka aplikasi Google Chrome. Nah, Google Chrome itu ini. Ada nggak di situ? Nah, kita cari dulu. Nah, kalian ini Google Chrome. Sudah muncul seperti ini? Belum? Oke, saya bantu dulu yang belum. Ada yang masih kesulitan? Oke, yang untuk pemasukannya itu pilih salah satu. Ya, klik. Ya. Pilih salah satu. Oke, sudah tampilan seperti ini semua ya? Sudah ya? Sekarang kalian tulis atau kalian ketik. Belum?
diklik yang paling atas sendiri. Teach able mesin. Ya, silakan diklik. Nah, nanti akan muncul gambar-gambarnya yang cantik di depan. Ya, teach able mesin. Sudah pertanyaan seperti ini? Ada yang belum? Dulu yang masih ngelek. Sudah semua? Sudah tampilan seperti itu? Nah, kalau sudah ada tampilan seperti itu, silakan diklik get start. Belum? Nah, yang ini bukan selesai. Kalau sudah diklik get start, silakan diklik image project. Image project. Ya, benar. Dulu langkah-langkahnya. Oke. Nah, tugas kalian dalam satu kelompok harus menulis langkah-langkah yang telah saya berikan tadi. Nah, pertama tadi apa? Buka Google Chrome. Nah, langkah-langkahnya buka Google Chrome. Ketik teach able mesin. Ya, teach able mesin. Ketik teach able mesin. Sudah tulis ya? Oke. Setelah itu ditekan enter. Teach able mesin. Teach bahasa Inggris. Teach able matine. Teach able mesin. Oke. Setelah itu, setelah dibuka seperti ini ya, tadi apa? Diklik get start. Nah, klik get start. Nah, klik get start ya, sudah ya. Sudah, kalau sudah image project sudah bertampilan seperti ini ya kalian ya. Oke, setelah itu standar image model. Kalian klik standar image model. Kalian klik, nanti akan muncul seperti tampilan. Oke, sudah bertampilan seperti ini ya. Oke, sekarang langkah yang pertama lagi, langkah awal adalah kita menemukan jenis sampahnya boleh dikeluarkan. Nah, dikelompokkan jadi satu. Langkah yang pertama, di sini kan ada tulisan kelas 1 ya. Kelas 1 ini misalkan kita tulis dulu kertas. Ya, itu yang gambar pensil itu kemudian kalian tulis kertas. Nah, ini sama tulis. Ya, sudah bisa. Kelas 2 kita ganti dengan plastik. Sama seperti tadi, mau kan berubah kertas, sekarang kita ubah plastik.
Oke, sudah ya? Oke, pasti. Nah, kan kita mau mengelompokkan 3 jenis ya? Sudah dulu. Mau mengelompokkan 3 jenis ya? Pak, di sini kan cuma ada 2. Silakan di add class. Bawah ini kan ada tulisan add class ini ya. Kalian klik. Nah, jadi kelas 3 ya. Sudah? Oke, jadi kelas 3 ya. Kemudian kalian ubah lagi menjadi daun. Sudah? Wira sudah? Nomornya Wira? Oke, sudah. Bagus. Sini. Oke, sudah juga. Oke. Ya, ini orang masuk sini ya. Oke, sekarang kita scroll ke atas ya. Kita masuk di kertas dulu ya. Oke, kelompokkan kertasnya sama kertasnya dikelompokkan. Kertas top nomor. Oh, yang kertas. Oke, ini saya sudah dapat dari kelompok 2. Oke, ini sama kertas sudah dikelompokkan. Saya. Sekarang di situ ada tulisan webcam. Bawahnya atas ini kan ada tulisan webcam ini ya. Halo. Nah, ada tulisan webcam ya. Silakan diklik webcamnya. Nah, nanti akan muncul gambar saya di sini. Ada gambarmu enggak? Iya. Nah, kan. Oke. Nah, cara kita menginput ini ya. Ini kita input sampelnya, sama ini kita input. Kita arahkan ke kamera. Tahu kameranya ya? Nah, perhatikan kacamata dulu. Halo. Nah, ini kan kertas. Ya, kertas. Usahakan kacamata jangan terlihat ya. Aku nek bukan ini kok jalan sama kertas. Ya, kalian aja kalian pun jadi sama kertas. Oke, kita arahkan seperti ini. Kemudian kalian klik. Halo. Enggak. Kalian klik hold to record. Klik. Bes, satu kali aja. Nah, nanti akan ada 4 gambar di sini masuk. Diklik lagi, klik. Dan ini lagi. Klik. Oke. Sudah. Jadi boleh jadi. Kertasnya ini berapa saja? Kerusakan saya kopi. Nanti cari lagi. Ini siapa? Oke, webcam diklik dulu, kemudian di record atau di klik lagi. Ayo, saya akan selama melihat.
dibuang sama Pak Bon kan yang ini ya. Nah, biasanya sih di bakar Pak Bon yang ini. Nah, ini kita ikut lagi. Kertas, plastik, daun. Oke. Nah, di situ kan ada indikator. Misalkan kalau kita sensorkan dengan kamera, ini kan kertas ya. Kertas kita tunjukkan ke kamera. Oke. Mana? Angka yang paling besar apa? Sama kertas ya. Coba dilihat indikatornya itu. Ya. Jadi ini adalah alat bagaimana menggunakan sensor. Jadi sebelum ini marker itu awalnya juga dulu difoto-foto dulu, ya, difoto-foto dimasukkan, ya, dimasukkan ke dalam komputer atau program. Nah, setelah itu ditunjuk, baru kita lihat ditunjukkan lewat sensor kamera. Nah, jadi kita menunjukkan seperti ini bahwa ini adalah kertas gitu. Nah, misalkan gambar Pak Jafar itu masuk apa ya? Plastik, ya, kita lagi masuk plastik. Nah, untuk pembelajaran hari ini, saya tidak ada kalian. Misalkan nomor 2. Nah, untuk pendapat dari kelompok 2, ya, katanya dari ini itu bermanfaat, bisa tahu aplikasi yang bisa digunakan untuk pengelompokan sampah. Jadi mulai sekarang usahakan kita pandai-pandai mengelompokkan sampah. Sampah itu ada tempatnya, ya. Jadi dikelompokkan masing-masing. Jangan kok sampah kertas dibuang ke sampah daun dibuang ke sampah plastik. Jangan seperti itu ya. Nah, jadi dikelompokkan ke masing-masing jenis sampahnya supaya apa? Untuk mempermudah dalam pengelompokan pendaur ulangan sampah tersebut. Seperti itu ya. Oke. Nah, karena jam sudah selesai, maka untuk hari ini kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, keluarlah sebelum berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Selamat siang.